Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi trigonometri yang kelas 11-nya ya. Jadi sebelum kalian belajar persamaan trigonometri ini, alangkah lebih baiknya kalian lihat dulu video penjelasan tentang grafik fungsi trigonometri. Meskipun nggak terlalu detail, tapi seenggaknya nanti pas kita sudah masuk ke materi yang persamaan trigonometri ini, kalian nggak bingung lagi gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita masuk ke materi trigonometri kelas 11. Yang pertama itu dia persamaan trigonometri. Dari namanya aja kita udah bisa lihat, kalau persamaan berarti nanti pakai tanda sama dengan. Trigonometri berarti ngelibatin sin, cos, sama tan. Nah, biasanya yang dicari apa? Yang dicari itu biasanya nilai himpunan penyelesaiannya. Bisa berupa X atau apapun itu, tergantung soalnya. Tapi biasanya intinya kita nyari himpunan penyelesaian. Bentuk umumnya gimana? Jadi yang pertama itu kalau kita punya sin X sama dengan sin alpha gitu ya. Buat nyari nilai X-nya itu tuh ada dua. Jadi ada X1 sama X2. X1 rumusnya itu dia alpha ditambah K kali 360. X2 nya 180 kurangi alpha ditambah K kali 360. Nah, selanjutnya ini sin udah ya. Selanjutnya itu cos X sama dengan cos alpha. Ini juga sama, kita nyari nilai X-nya. Seperti cos juga dia ada dua nilai. Ada X1 dan X2. Kalau tadi sin rumusnya alpha tambah K kali 360, di cos juga sama. Nanti alpha ditambah K kali 360. X2-nya sama nggak, Bu? X2-nya agak beda. Kalau tadi di sin dia 180 kurangi alpha, di cos X2-nya itu min alpha ditambah K kali 360. Nah, sin cos yang terakhir apa? Yang terakhir itu tan. Tan X sama dengan tan alpha. Rumusnya apa? Rumusnya khusus tan, dia cuma satu. X sama dengan alpha ditambah K kali 180. Bu, kenapa kalau sin sama cos dikalinya sama 360, sementara kalau tan dia dikalinya sama 180 derajat? Nah, nanti kalian cek video penjelasan grafik fungsi trigonometri. Nah, jadi sama ibu nggak akan dijelasin ya, kenapa yang di sini dikali 360, sementara di sini dikali 180. Jadi kalian cek sendiri ya. Nah, Bu, ini ada K, ini ada K, tan juga ada K gitu ya. K-nya itu apa? K-nya itu nanti berupa angka. Angkanya apa? Dia anggota bilangan bulat. Bilangan bulat berapa aja? Bilangan bulat itu berarti kan ada negatif, ada 0 sama positif. Nah, nanti supaya lebih jelas kita ke contoh ya. Nah, contoh, tentukan nilai X dari persamaan akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0 untuk X-nya dari 0 sampai 360. Ada sama dengannya berarti 0-nya ikut, si 360-nya juga ikut. Nah, gimana nih caranya? Lihat, kita kan punya rumusnya ini. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Sementara di soal dia masih kayak gini. Berarti mau nggak mau kita ubah dulu dia ke bentuk persamaan umumnya. Jadi yang awalnya masih akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0, kita ubah. Yang sebelah sini yang ada cos X-nya kita tulis lagi. Berarti karena 2 nempel sama cos X, kita salin 2 cos X gitu ya. Si akar 2-nya pindahin ke kanan. Kalau pindah yang tadinya dia positif, pindah ke kanan nanti jadi min akar 2. Gitu ya. Nah, dari sini supaya jadi cos X, berarti kan kedua ruas dibagi 2. Ya enggak? Ini bagi 2 nanti dapat cos X. Yang ini nanti bagi 2 dapat min akar 2 per 2. Atau jadi berapa? Jadi min setengah akar 2. Nah, sekarang kita ubah dia ke sini. Cos X sama dengan cos alpha. Yang di sini tetap cos X, gitu ya. Sama dengan
cos berapa yang hasilnya min setengah akar 2? Lihat, dia negatif ya. Kalau cos negatif itu berarti ada di kuadran 2 sama 3, ya enggak? Nih, gue kasih catatan. Ada di kuadran 2 sama di kuadran 3. Nah, minimal kita tahu berapa cos yang hasilnya setengah akar 2. Cos berapa tuh? Cos 4, 5, ya enggak? Tapi dia positif. Kalau cos 45 dapatnya setengah akar 2. Sekarang mintanya negatif. Min setengah akar 2. Berarti cos berapa? Kalau ambillah kita di kuadran 2. Berarti kan nanti 180 kurangi ini. Kurangi berapa? Kurangi 45. Nanti dapat cos berapa tuh? 180 kurangi 45. Dapat 135 ya. Oh, berarti nanti si min setengah akar 2 ini dia sama kayak cos 135 gitu. Nah, dari sini baru kita masukin ke rumus X1 sama X2. Udah kelihatan nih, dia jadi bentuk persamaan trigonometri ke bentuk yang ini. Dari sini kita dapat kalau si 135 ini jadi siapanya? Dia jadi alfanya ya. Alfanya itu 135. Nah, sekarang kita kerjain untuk dapat X1 sama X2-nya. Berarti nanti X1 akan sama dengan alfa. Alfanya itu ya 135 ditambah K kali 360. Dilihat, untuk X dari 0 sampai 360. Karena tadi K-nya itu bilangan bulat, Ibu udah bahas bilangan bulat itu dia masuk dari negatif 0 sama positif. Karena batas nilai X-nya dari 0 sampai 360, berarti dia nggak ada nilai negatif dong. Cukup kita cek dari 0. Jadi kalau misalnya K-nya 0, nanti kita dapat X1-nya berapa? 0 kali 360? 0 ya nggak? 0 tambah 135? Dapat 135. Berarti nanti 135 ditambah 0 kali 360. Nanti dapat X1-nya itu 135. Sekarang, kalau K-nya Ibu ambil sama dengan 1, kira-kira memenuhi nggak? Coba ya, kita ganti. Ini tetap 135. Si K-nya kita ganti 1 jadi 1 kali 360. 1 kali 360 tambah 360, 1 kali 360 itu 360 ditambah 135 jadi berapa tuh? 495. Memenuhi X dari 0 sampai 360 enggak? Enggak ya, dia lebih. Berarti yang ini TM tidak memenuhi. Berarti untuk X1 dia cuma 1 nih, 135 aja. Nah, sekarang kita cek yang X2-nya. Nah, tadi yang X1 udah Ibu hapus ya, tapi tetap si alfanya itu yang 135. Dari yang X1 tadi kita dapat cuman 135 derajat aja ya. Sekarang kita cari untuk X2-nya. X2 itu rumusnya minus alfa. Berarti nanti min dari alfanya. Tadi alfanya kita ambil yang 135. Nanti jadi min 135 gitu ya. Ditambah K kali 360. Ngerjainnya sama kayak tadi, dicek. K-nya 0, K-nya 1. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya kita ngecek 0, K sama dengan 0. Berarti nanti dapat X2-nya berapa ya? Ini nanti jadi min 135 ditambah 0 kali 360 dapat berapa tuh? Dapat 0 ya. 0 tambah min 135, ini jadi min 135. Memenuhi syarat X-nya enggak? Enggak ya. Karena dia mintanya dari 0, sementara ini dapatnya negatif. Berarti ini tidak memenuhi. Sekarang kalau misalnya kita ngecek K-nya sama dengan 1, berarti nanti dapat X2-nya berapa? Ini nanti jadi min 135 ditambah K-nya ganti 1, nanti jadi 1 kali 360. Oh, berarti nanti kita punya berapa? Min 135 ditambah 360. 360 kurangi 135 berapa tuh? Kita hitung 360 kurangi 135. Berarti 10 kurangi 5, 5 ya enggak? Tadi 6-nya dipinjam 1, berarti tinggal sisa 5. 5 kurangi 3, 2. Yang ini 3 kurangi 1, 2. Ya enggak? Berarti min 135 tambah 360 itu 225 derajat. Nah, ini dari X2. Berarti tentukan nilai X. Untuk persamaan ini, di mana si X-nya dari 0 sampai 360 itu ada dua nilai X-nya. Yang pertama itu X1 sama dengan 135, X2-nya itu 225. Jadi nanti kalau dituliskan di
jawaban akhirnya dia nanti jadi himpunan penyelesaian titik 2 kurung kurawal susun dari yang terkecil berarti 135 derajat, 225 derajat. Gini. Ini kalau mintanya dalam derajat. Kalau misalnya nanti soalnya mintanya dalam radian, nanti kalian tinggal ubah. Dia mintanya dalam radian berarti tinggal dibagi 180 derajat. Gitu. Bisa? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan nilai X dari persamaan tan X plus 15 sama dengan minus 1 untuk X-nya ada di antara 180 sampai 360. Caranya sama kayak tadi ya, kayak contoh 1. Jadi nanti jawab gitu ya, kita tulis lagi tan dalam kurung X tambah 15 derajat sama dengan min 1. Ingat, bentuk umum persamaannya itu harus tan X sama dengan tan alfa. Jadi kita ubah dulu nih si min 1 ini jadi tan berapa. Gitu ya. Berarti yang ini salin lagi tan X plus 15 gitu ya, sama dengan min 1. Nah, kita minimal tahulah tan berapa yang hasilnya 1. Tan 4, 5, ya enggak? Sekarang dia min 1, kalau tan negatif berarti ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2, sama ada di kuadran 4. Nah, berarti kita ambil yang kuadran 2 aja. Berarti nanti jadi berapa? Jadi 180 kurangi 45. Nanti dapat berapa? 135. Oh, berarti ini teh tan 135. Nah, lihat rumusnya. Untuk tan itu cuma satu ya. X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Sekarang dilihat. Di sini di soal X-nya itu ada plus 15. Berarti untuk nyari X ini harus ditulis lagi. Jadi si ini. Nah, X plus 15 kita tulis karena sepaket itu teh X tambah 15 gitu ya, sama dengan alfa. Alfanya berapa? Alfanya itu 135. Berarti nanti kita tulis 135 derajat ditambah K kali untuk tan dia 180 gitu ya. Arahkan jadi X sama dengan. Berarti dari sini jadi X sama dengan gitu ya. Ini jadi 135, 15-nya pindah nanti jadi minus gitu ya. Ditambah K kali 180. Nanti kita dapat X sama dengan 135 kurangi 15, 120 ya. Ditambah K kali 180. Nah, lihat nih. Dia mintanya X-nya itu dari 180 sampai 360. Berarti kita cek. Untuk K-nya 0. Nanti bakal dapat X-nya berapa? X sama dengan 120 ditambah K-nya ganti 0 ya, 0 kali 180. Nanti kita punya ini 120 tambah 0 kali 180 berapa? 0. 120 tambah 0, 120. Memenuhi enggak? Enggak ya, TM. Karena mintanya 180 sampai 360. Sekarang kalau K-nya 1. K-nya sama dengan 1, berarti nanti X sama dengan 120 ditambah 1 kali 180. Nanti jadi 120 ditambah 1 kali 180 itu berapa? 180. Jumlahin, dapat berapa tuh? Dapat 300. Kira-kira memenuhi enggak? Memenuhi ya, karena 300 ada di antara 180 sampai 360. Oh, berarti yang ini oke. Kira-kira kalau K-nya ibu ganti jadi 2, memenuhi enggak di sini? Nggak akan ibu kotret ya, jadi langsung aja. Kalau kita ganti K-nya 2, 2 kali 180, 360. Tambah 120. Berapa tuh? 480. Memenuhi nggak kalau K-nya sama dengan 2? K-nya sama dengan 2? Enggak. Nanti malah dapat X-nya berapa? 480. Dia melebihi batas, berarti nanti TM. Berarti HP-nya berapa, Bu? HP-nya cuma 1. HP-nya itu cuma X sama dengan 300 gitu. Bisa? Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Itu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin 3x min 30 sama dengan 1 untuk x-nya dari 0 sampai 360. Nah, tadi yang kosamatan ibu hapus, tapi yang sin belum ibu hapus ya. Jadi karena dia mintanya himpunan penyelesaian,
Caranya sama kayak nomor 1, nomor 2. Contoh nomor 1, nomor 2. Nah, di contoh 3 ini, Ibu pakai yang sin. Untuk sin, dia ada 2 ya. Cari nilai X1 sama X2-nya. Lihat di soal. Dia masih bentuknya itu 2 sin 3X min 30 sama dengan 1. Udah sama kayak bentuk umumnya belum? Belum kan? Berarti harus dibikin bentuk umum dulu. Berarti gimana tuh? Si 2-nya ini kita bagi gitu ya, karena nanti 2 bagi 2 tinggal sin 3x min 30 yang di sebelah kiri, nanti yang di sebelah kanan jadi 1/2 gitu. Nah, ini udah sin sama dengan setengah. Yang setengah ini kita ubah dalam sin alfa. Sin berapa yang hasilnya setengah? Harus sudah jago. Sin berapa tuh? Sin 30, ya enggak? Nah, ini udah kelihatan kayak bentuk umum. Nah, dari sini lihat, karena sepaket nih si x-nya, kalau di sini kan x aja, di sini 3x min 30 sama dengan sin 30 sama dengan sin alfa. Berarti nanti dari sini kita dapat, oh alfanya itu 30, si x-nya sepaket. Berarti buat nanti nyari x1 dan x2 harus sepaket dulu, gitu ya. Jadi yang pertama kita cari dari sini 3x1 min 30 sama dengan alfa. Alfanya berapa tuh? 30 derajat tambah K kali 360. Kayak tadi, arahkan yang di sini tinggal x1-nya aja. Karena di sini ada min 30, berarti min 30-nya pindahin dulu. Ini nanti jadi 3x1 sama dengan 30-nya tulis dulu, si min 30-nya ini pindah jadi positif ya, tambah 30 tambah K kali 360. Berarti nanti 3x1 sama dengan 30 tambah 30, 60 ditambah K kali 360. Nah, bukan pengen jadi x1 aja, berarti harus dibagi berapa? Harus dibagi 3, ya enggak? Bagi 3-nya bagi 3 semua, 3 bagi 3 nanti dapat x1 aja, 60 bagi 3, 20 ya, 20 tambah 360 bagi 3, 120. Nah, nanti buat ngecek K-nya 0, K-nya 1, itu ngeceknya ke sini. Nih, gue kasih tanda panah ya. Ceknya ke situ. Nah, berarti gimana tuh ngeceknya? Nah, kita cek ya. Jadi untuk X1 kita punya 20 derajat ditambah K kali 120. Dia mintanya X-nya itu ada di antara 0 sampai 360. Berarti kita bisa ngecek dari K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya kita ganti 0, berarti nanti kita dapat X1 sama dengan 20 gitu ya. Tambah 0 kali 120. 0, ya enggak? Ini nanti dapat berapa? 20 derajat tambah 0, 20 derajat. Masuk ke sini enggak? Masuk ya. Sekarang, kalau K-nya 1, K-nya sama dengan 1, berarti nanti X1 sama dengan 20-nya tulis lagi, ditambah 1, diganti ya, K-nya jadi 1, 1 kali 120. 120 dong, ya enggak? Tambah 20, jadi berapa? 140. Masuk sini enggak? Masuk ya, masuk interval situ, berarti oke. Sekarang, kalau K-nya 2, X1 sama dengan 20-nya tulis lagi, ditambah 2 kali 120. Berapa tuh 2 kali 120? 240 sama dengan, jumlahin, 240 tambah 20, 260. Masuk sini enggak? Masuk. Sekarang kalau K-nya 3, kita cek X1 sama dengan 20-nya tulis tambah K-nya 3, berarti 3 kali 120. 3 kali 120 itu berarti 360 tambah 20. Jadi berapa? 380. Memenuhi nggak di sini? Enggak ya, dia lebih, berarti ini TM. Ini untuk X1. Sekarang kita ngecek yang X2-nya. Rumus X2 itu. Jadi nanti awalnya dari sini lagi. Kalau tadi 3x1 min 30 sama dengan alfa, alfanya tadi 30 ya, tambah K kali 360. Sekarang yang X2 berarti dari sini lagi, ganti X-nya jadi X2. 3x2 min 30 sama dengan, pakai rumus yang ini,
karena kita pakai X2. 180 kurangi alfa. Alfanya tadi berapa? Alfanya itu 30 tambah K kali 360. Nah, ini dikerjain dulu sama kita. Berarti nanti kita dapat 3x2 min 30. Yang dalam kurung hitung dulu 180 kurangi 30 berarti nanti dapat 150 ditambah K kali 360. Nah, dari sini kayak tadi arahkan jadi X2 sama dengan, karena X2-nya masih nempel sama 3, berarti ini nanti jadi 3x2 sama dengan, si 150-nya tulis, min 30-nya pindahin ke kanan, yang tadinya min di kiri, pindah ke kanan jadi plus 30, tambah K kali 360, berarti nanti kita punya 3x2 sama dengan 180, ya enggak, karena 150 tambah 30, 180, ditambah K kali 360. Bukan pengen jadi X2 aja, berarti supaya tetap jadi X2, diapain nih 3-nya? Kita bagi semua sama 3. Nanti yang ini jadi X2 sama dengan 180 bagi 3, 60. Ditambah K kali 360 bagi 3, berarti nanti ini jadi K, 360 bagi 3 itu 120. Nah, dari sini berarti tinggal ngecek K-nya, ya enggak? Kita punya X2-nya itu 60 ditambah K kali 120. Untuk K-nya 0, sama kayak tadi ya. K-nya 0 berarti nanti X2 sama dengan, ganti nih K-nya 0, berarti nanti kita punya 60 derajat ditambah 0 kali 120. 0, ya enggak? 0 tambah 60, 60. Masuk sini enggak? Masuk. Oke, sekarang kalau K-nya 1 sama dengan, nanti jadi X2, 60-nya tulis lagi, tambah 1 kali 120, 120 tambah 60. Berapa tuh? 180. Masuk sini enggak? Masuk. K-nya 2. Berarti nanti kita punya X2 sama dengan 60 ditambah 2 kali 120 berapa tadi? 240 tambah 60 jadi berapa? 300, ya enggak? Masuk enggak? Masuk, karena dia diantara 0 sampai 360, berarti dia ikut. Yang K sama dengan 3 mau dihitung enggak? K sama dengan 3, X2 sama dengan, berarti nanti 60, 3 kali 120, 360 tambah 60, 420, lebih ya, berarti yang ini TM. Berarti berapa aja Bu himpunan penyelesaiannya? Berarti nanti himpunan penyelesaian susun dari yang terkecil 20, 60, ya enggak? Kita tulis 20 derajat, 60 derajat, terus berapa nih? 140 derajat, 180 derajat, 260 derajat sama 300 gitu. Ya, silahkan disalin. Nanti catatannya Ibu minta upload, pokoknya nanti Ibu kasih slot lah di Google Classroom buat upload catatan kalian. Untuk persamaan trigonometri untuk pertemuan hari ini cukup segini ya, paling nanti ada kuis ya sebagai latihan soal lah ya, seperti biasa, nggak akan banyak-banyak kok. Semoga bisa dipahami. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.